Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang qalqalah. Hukum bacaan qalqalah ketika kita membaca ayat dari kitab suci Al-Quran. Bagaimana kita ketahui bahwasanya huruf qalqalah itu ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Maka setiap huruf-huruf dari 5 huruf tadi disukun atau berhenti karena waqaf, maka ada pantulan yang disebut qalqalah. Tapi masih banyak kekeliruan pantulan yang tidak sesuai. Padahal yang namanya qalqalah adalah pantulan. Jadi pantulan langsung, bukan suara tambahan. Banyak ketika seorang itu membaca bukan pantulan, tapi suara tambahan. Contoh, ketika dia membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Pantulan dari dal, lafaz ahad. Maka yang dimaksud dengan pantulan, mantul dengan sendirinya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Itu pantulan, itu qalqalah. Jangan terlalu berlebihan. Yang awalnya kita menghendaki pantulan, tetapi akhirnya apa? Ada suara tambahan, ada harokat tambahan, bahkan mungkin ada huruf tambahan. Contoh bagaimana? Contoh yang keliru seperti ini. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ini keliru. Ini bukan pantulan, tapi ini adalah suara tambahan atau huruf tambahan. Apalagi ditahan sedikit. Qul huwallahu ahad. Itu parah lagi. Jadi yang dikehendaki dari pantulan huruf qalqalah adalah dengan sendirinya. Pantulan dari mana? Pantulan dari lidah kita. Ahad. Ahad. Ketika lidah menempel di makhrajnya, menempel di makhraj satu huruf, yaitu huruf qalqalah tadi. Ketika menempel, belum ada pantulan. Tapi ketika ditarik, itulah pantulan. Contoh, Qul huwallahu ahad. Ahad. Ketika ditarik, itulah pantulan. Huruf qalqalah ada 5 saja. Hanya ada 5. Tetapi banyak ketika secara tidak sadar, secara tidak sengaja, ketika kita membaca huruf-huruf yang selain huruf qalqalah, kita membaca dengan pantulan. Seperti apa? Contoh dalam Al-Fatihah. Ayat kedua dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz alhamdu. Lafaz alhamdu al. Ini bukan huruf qalqalah lam. Tapi kalau tidak hati-hati akan timbul pantulan atau qalqalah. Contoh. Ini contoh yang keliru. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alham itu pantulan. Nah, dari mana ada pantulan itu? Kenapa lam ada pantulan? Ada qalqalah. Itu pantulan dari lidah kita. Ketika lidah kita menempel di makhraj lam, al, belum ada pantulan. Tapi ketika kita menariknya, itulah ada pantulan di situ. Maka bagaimana supaya tidak ada pantulan? Ketika lidah kita menempel di makhrajnya, contoh alhamdulillah di lam, al, lidah kita nempel di makhraj lam dan kita tarik ketika apa? Ketika kita mengucapkan huruf setelahnya. Huruf apa? Huruf ha. Al-ha. Jadi gimana? Ketika mengucapkan al, lidah masih menempel. Dan ketika kita mengucapkan ha,
berbarengan dengan menariknya lidah. Alham, alham, ini pelan-pelan seperti ini. Alham. Ini lidah, alham. Jadi turun itu sambil mengucapkan huruf setelahnya. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Tidak ada pantulan. Contoh yang kedua. Masih dalam surat Al-Fatihah. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Masih dalam ayat yang sama. Ayat kedua dari Al-Fatihah. Rabbil. Ini kalau kita tidak hati-hati akan ada pantulan dari lam juga. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana mengatasinya? Sama seperti lafaz alhamdu tadi. Lidah ditahan di makhrajnya lam dan turun ketika mengucapkan huruf setelahnya. Apa huruf setelahnya di sini? Ain. Rabbil Alamin. Mungkin kita akan sama-sama baca praktek qalqalah. Tidak berlebihan, hanya sebatas pantulan dari lidah saja. Kita baca surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subhan, fa-asarna bihi naq'a, فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Dan dari kami, silahkan like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.